kabar saudara hari ini? Saya percaya bahwa kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu janjinya buat kita semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, goncangan adalah kesempatan. Goncangan adalah kesempatan. Dalam satu kisah di Alkitab, di dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayat 1 sampai yang ke-9, kita akan menemukan sebuah kisah di mana Yesus datang ke kolam Bethesda dan menjumpai seorang yang sakit selama 38 tahun lamanya. Kita tahu sama-sama kisahnya di kolam Bethesda, kalau sewaktu-waktu malaikat Tuhan menggoncang kolam itu, siapa yang pertama kali turun ke kolam itu setelah malaikat menggoncang kolam itu, orang itu sembuh dari sakitnya. Pada waktu Yesus datang dan berjumpa dengan yang sakit 38 tahun, saya akan baca buat saudara semuanya. Ayat yang ke-5 dalam Yohanes pasal ke-5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, Yesus tahu situasi dari orang itu, tanpa ada orang yang menceritakan kepada Yesus. Karena kita percaya Yesus itu maha tahu. Dalam kemahatauannya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia berkata kepada yang sakit 38 tahun itu, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang ke-8 kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9 mengatakan bahwa orang itu bangun, saudara dikasih oleh Tuhan. Dia sembuh, mengangkat tilamnya, dan kemudian dia berjalan. Dari kisah ini kita belajar bagaimana sebuah goncangan menjadikan sebuah kesempatan untuk Anda melihat pertolongan Tuhan. Dalam kisah itu, semua orang menanti goncangan dari malaikat di kolam Bethesda. Tapi di hari-hari ini, saya tidak sedang berkata bahwa Tuhan yang menggoncang dunia, bahwa Tuhan yang mengirimkan COVID-19. Tapi yang saya mau katakan adalah, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Dan senantiasa saya percaya bahwa apa yang diizinkan Tuhan terjadi dan ada keterlibatan Tuhan di situ, setiap keterlibatan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Sekali lagi, setiap keterlibatan Tuhan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, untuk supaya goncangan ini mendatangkan kebaikan kepada Anda dan saya, maka jadikanlah goncangan ini, situasi ini, hari-hari yang tidak nyaman ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda melihat Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Dimulai dari yang pertama, taruh di pikiran kita bahwa Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu situasi kita, dan taruh di pikiran kita bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita, Tuhan mau menolong kita. Sama seperti apa yang Yesus katakan kepada yang lumpuh. Tuhan mau menyembuhkan yang lumpuh dan berkata, maukah engkau sembuh? Dimanapun engkau berada pada saat ini, dia datang kepada engkau dan berkata kepada engkau, maukah engkau sembuh? Taruh di pikiran kita, taruh di hidup kita, ya, bahwa Tuhanku mau aku ditolong, Tuhanku mau aku dipulihkan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan banyak alasan. Kalau engkau mau menjadikan goncangan ini adalah sebuah kesempatan untuk engkau melihat Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan, jangan banyak alasan. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan situasi. Karena orang, situasi bisa menjadi alat untuk Anda dan saya mengalami pertolongan Tuhan, mengalami perubahan kehidupan. Alat atau orang dapat menjadi situasi yang akan mendorong Anda semakin dekat dengan jawaban doa, semakin dekat dengan pertolongan Tuhan. Jadi jangan banyak alasan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
Dan yang ketiga, yang terakhir, senantiasa sadarilah bahwa Yesus selalu hadir dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Dia selalu bekerja dengan cara-cara yang ajaib untuk menolong kita semuanya. Bagi yang lumpuh, sembuh kalau turun ke kolam Bethesda yang digoncang oleh malaikat Tuhan. Tapi dia nggak menyadari bahwa sumber kesembuhan, sumber pertolongan ada di hadapan dia. Kadang-kadang kita berpikir bahwa pekerjaan saya sudah tidak ada, usaha saya sedang hancur, bagaimana lagi saya bisa ditolong. Situasimu mungkin gak nyaman, situasimu mungkin sulit. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong saya dan saudara semuanya. Karena engkau menyadari kehadiran Yesus dalam kehidupanmu, marilah belajar untuk memperkatakan kata-kata iman dalam setiap situasi-situasi yang engkau dan saya sedang hadapi. What you say, that's what you will see. Apa yang kau katakan, itulah yang kau harapkan terjadi. Jadi mari katakanlah kata-kata iman, kata-kata positif, kata-kata firman Tuhan yang justru akan membuat engkau melihat pertolongan Tuhan datang kepada engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan goncangan ini sebagai kesempatan untuk saya dan saudara melihat pertolongan Tuhan, melihat jawaban-jawaban doa terjadi dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Apa yang dikatakan imanmu adalah apa yang kau akan lihat terjadi di hari esok. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Shalom.